Jadi kalau aplikasi pupuk dan nutrisinya tepat itu untuk hasil buah bisa maksimal. Untuk warna itu lebih mengkilap, lalu dominan lurus dan panjang, dan bobot dan juga padat. Untuk tanaman terong kalau di musim penghujan terkait aplikasi pencegahan hama, kalau 5 hari sekali itu telat ya teman-teman, karena yang namanya tanaman terong tanaman inang biasanya itu di bawah daun itu dihuni yang namanya kutu kebul. Ada satu yang tanamannya kondisi mengalami virus Gemini ataupun kuning bule, dan ini masih dalam kita kendalikan ya teman-teman, dan alhamdulillah dengan pengendalian yang tepat untuk satu tanaman yang terkena virus tidak menyebar ke tanaman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel, dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk tabur susulan di usia tanaman kurang lebih 55 hari setelah tanam, dengan bertujuan supaya kondisi tanaman untuk pertumbuhan bisa stabil, dan untuk pembuahan sendiri bakal buah terus bermunculan, kemudian semakin lebat dan pastinya tidak mudah rontok. Dalam arti kata untuk pembuahan bisa maksimal, tidak mengalami yang namanya stagnasi ataupun stop pembuahan. Buat jenengan yang mungkin masih pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Seperti biasa, pertama kita lihat-lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 55 hari setelah tanam. Batang semakin besar dan kokoh, dan pecah pang terus memanjang. Bakal buah baru terus bermunculan, dan disusul bakal buah baru. Pecah pang baru mulai terbentuk dan disusul pupus baru. Dan alhamdulillah untuk bakal buah baru semakin lebat, dan untuk kondisi ini jadi semua, dalam arti kata tidak mudah rontok ya teman-teman. Ini jadi, lalu ini jadi, itu jadi. Untuk varietas suplemen dari produk Cap 11 hibrida dan tahan virus. Dan untuk karakter dan warna buahnya adalah seperti ini ya teman-teman, dominan mengkilap. Kemudian untuk karakter buahnya itu padat, dan kalau aplikasi pupuknya itu kontinu, hasilnya seperti ini ya teman-teman, dominan lurus dan panjang. Untuk karakter tangkai buahnya itu dominan besar dan juga panjang, dan kalau tangkai buah panjang seperti ini, untuk buah nantinya itu bisa lurus dan juga panjang. Untuk lahan terong ini, yang pertama untuk aplikasi pupuk kocor kita menggunakan interval 5 hari sekali. Kemudian untuk perawatan tanaman terkait pencegahan hama dan juga penyakit, kita menggunakan dengan interval 3 hari sekali. Untuk tanaman terong kalau di musim penghujan terkait aplikasi pencegahan hama, kalau 5 hari sekali itu telat ya teman-teman, karena yang namanya tanaman terong tanaman inang biasanya itu di bawah daun itu dihuni yang namanya kutu kebul. Dan dengan aplikasi interval 3 hari sekali, alhamdulillah ini untuk bawah daun itu aman dan bersih dari yang namanya kutu kebul ya teman-teman. Ada satu yang tanamannya kondisi mengalami virus Gemini ataupun kuning bule, dan ini masih dalam kita kendalikan ya teman-teman, dan alhamdulillah dengan pengendalian yang tepat untuk satu tanaman yang terkena virus tidak menyebar ke tanaman yang lain, dan alhamdulillah untuk yang lainnya masih hijau dan masih aman dari virus Gemini. Hari ini kita juga lakukan aplikasi pemetikan ya teman-teman. Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba kita lihat untuk kalau 1 kilo itu berapa biji. 2, 3, kemudian 4, lalu 5. Coba 5 berapa? 5 ini 1 kilo lebih ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan bobot dan juga padat. Dan untuk warna buah ini mengkilap, dan ini dominan lurus dan juga panjang ya teman-teman. Jadi kalau aplikasi pupuk dan nutrisinya tepat itu untuk hasil buah bisa maksimal. Untuk warna itu lebih mengkilap, lalu dominan lurus dan panjang, dan bobot dan juga padat. Kemudian hari ini kita juga akan lakukan aplikasi pupuk tabur susulan di usia tanaman kurang lebih 55 hari setelah tanam, dengan bertujuan supaya pertumbuhan tanaman tetap stabil, terutama untuk bakal buah ya teman-teman, bisa jadi semua dan tidak mudah rontok. Ini kan bakal buah baru, ini
biar maksimal dan tambah maksimal. Bahan-bahan yang hari ini kita gunakan sebagai pupuk tabur susulan yang kedua adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, Mutiara Grower NPK, kandungannya nitrogen 15%, fosfat 9%, dan kalium 20%, dan ada Te Trich element. Yang kedua, kalsium Karate plus boroni, kandungannya nitrogen nitrat 15,5%, lalu kalsium oksida 26%, dan boron 0,3%. Yang ketiga, kita menambahkan KCl Kanada, kandungannya adalah kalium. Yang keempat, kita hari ini menambahkan pupuk organik ini dari Petrokimia ya teman-teman. Itu yang kemasan satu sak itu 50 kilo. Untuk dosis aplikasi untuk perbandingannya adalah yang Mutiara Grower kita menggunakan 1 kilo, kemudian Karate plus boroni kita menggunakan setengah kilo, dan KCl Kanada setengah kilo. Jadi kalau sudah kita campur hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal sedikit karena sebagian sudah kita aplikasikan. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap belajar dan masih bingung terkait aplikasi pupuk tabur susulan, pertama kita lubangi dulu kurang lebih 10 cm kedalamannya, dengan lebar diameter ya kurang lebih segini lah ya. Dan untuk dosis aplikasi jangan banyak-banyak ya teman-teman. Kalau pakai sendok makan kita cukup setengah sendok saja. Namun kalau untuk sendok teh itu bisa 1 sendok teh. Kita tuangkan seperti ini, seperti ini. Kemudian kita susuli dengan pupuk organik di atasnya seperti ini. Lah, cukup mudah. Kemudian kita timbun supaya jika ada pancaran sinar matahari tidak mudah menguap. Kita coba sekali lagi setengah sendok makan untuk dosis pupuk kimianya. Kemudian kita tabur untuk pupuk organiknya. Kalau untuk pupuk organik ini kurang lebih ya 1-2 sendok makan tidak apa-apa. Nah, kemudian kita timbun supaya tidak mudah meleleh jika terkena pancaran sinar matahari. Untuk posisi lubang taju ataupun lubang susulan yang kedua di antara batang tanaman ya teman-teman, di tengah-tengah sini, kemudian di sini, lalu di sini. Kalau besok yang ketiga itu beda lagi ya teman-teman. Jadi besok yang ketiga di sini, kemudian di sini, dan di sini, dan seterusnya. Dan besok kita akan bahas kembali. Buat teman-teman yang mungkin masih pemula terkait aplikasi pupuk susulan ataupun pupuk tabur, enggak harus seperti yang saya gunakan ya teman-teman. Semisal jenengan bisa gunakan Ponska Plus, itu harganya standar, tidak begitu mahal, dan kualitasnya juga bagus, dan kandungannya juga sudah berimbang, diantaranya untuk nitrogen, fosfat, dan juga kalium itu sama-sama 15%. Dan untuk dosis aplikasi ini bisa gunakan kurang lebih 1 sendok teh ataupun 1 sendok makan per lubang tanam. Dan untuk interval aplikasi bisa dilakukan 3 minggu sekali ataupun 4 minggu sekali. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Semoga video kali ini bermanfaat dan sambung di video berikutnya.